Bepom. 1, 2, 3. Twing. Wah, Mbak, ini tentu menginginkan produk itu untuk penggunaan sendiri ya. Nah, dan tidak untuk diperjualbelikan apabila nanti dibawa ke Indonesia. Dan itu kita setelah kita evaluasi ya berdasarkan masukan-masukan, berdasarkan penggunaan selama ini, angka 20 pieces per penumpang itu adalah jumlah yang wajar untuk Bulan kemarin nih Pak, kita ngomongin kemarin. Ada berapa banyak Pak temuannya? Kalau khusus untuk kalau untuk barang produk yang kena ketentuan tadi kepala Badan POM itu ada rata-rata hampir 55 Mbak, 55 penindakan. Dari total ya tadi jalur merah yang hampir 6%, 5-6% itu jalur merah. Termasuk yang viral itu kita tindak itu. Oh, iya. Duh, kok banyak pemberitaan gini ya? Jadi rame ya? Kayaknya masih banyak orang deh yang nggak tahu tentang peraturan ini. Apa ya? Mbak Dev lagi ngapain sih? Kok mati-amit gitu lagi baca mantra? Ih, kok mantra? Jadi aku tuh lagi baca berita Mbak, ini lagi rame banget. Soal kasus selebgram yang barang bawaannya tuh ditahan di bandara. Oh iya. Tahu kan? Tahu. Aku sempat ngikutin juga sih itu berita itu. Kayaknya banyak ya sahabat Bepom masyarakat Indonesia yang belum tahu nih soal barang bawaan itu. Nah, gampang aja Mbak Dev. Apa Aku bakal tuh? datengin narasumber yang bisa mencerahkan kita semua. Gak cuma aku, gak cuma Mbak Dev, tapi semua Sahabat Bepom juga sahabat ya? Bepom di seluruh Indonesia. Boleh banget Mbak Bel. Gimana nih cara ngehubunginnya? Apa kita telepon? Enggak dong. Nah, Wah, Mbak Dev tahu ini apa? tahu Sahabat Mbak. Bepom tahu ini apa? Aku tahu banget. Ini Apa? pasti gimmick Mbak Bel yang terbaru. Jangan dikasih tahu dulu Mbak Dev. Ya udah Karena lah. setiap hari kita tuh harus ada gimmicknya Harus ada ya setiap gimmicknya. episode. Aduh. Biar seger gitu ya Mbak kita ya. Nah, Sahabat Bepom ini bakal aku lemparin dan minta tolong. Mohon izin ke Mas Editor. Minta tolong ya Mas, dibantu ya Mas. Wah, udah ada oke Udah ada nih. yang nyautin. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia Mbak Devi, narasumber pertama kita, Direktur Pengawasan Kosmetik Badan POM, Bapak Irwan. Selamat datang Pak Irwan di podcast Kata Bepom. Nah Pak, mungkin bisa sapa-sapa dulu sahabat Bepom di rumah. halo Mbak Devi, halo Mbak Bella, dan juga halo semua sahabat Bepom. Nah Mbak Bella, udah ada Pak Irwan tapi di sini masih kosong Mbak. Kayaknya perlu ada satu narsum lagi deh Mbak. Apa sih yang nggak buat Mbak Devi? Aduh. Nih aku kasih ya. Tenang aja Mbak. Nih, aku menyiapkan Boleh. sesuatu. Aku siap-siap ya nih. Oke. Siap-siap ya Sobat Bepom. 1, 2, 3. Twing. Wah Mbak, ini Sorry Mbak. ini kayaknya salah portal deh Mbak. Ini kayaknya salah Itu alam. sama Mas Editornya yang datang. Orang Iya, minta tolong Mas. dieditin sama Mas Editornya. Aduh, jadi gimana nih yang editnya? Apa tuh? Jadi di spill kan belum Mas? Ini nanti ya Mas. Aduh. Maaf ya Mbak, kesalahan teknis Mbak. Iya. Boleh ya, kita ulang lagi Boleh ya. Mbak nih. Aku jampe dulu ya. Boleh. Semoga ini berhasil Mbak. Wah, sakti dari Mbak Devi. Yuk, Yuk. kita coba lagi Sobat Bepom ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia Mbak Devi yang bener. Aduh, maaf ya Sobat Bepom ya. Beliau Akhirnya. adalah Bapak Kurnia Saktiono ya Pak, selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean Cukai 1 Soekarno-Hatta. Selamat datang Pak. Salam kenal Mbak Bella, Mbak Devi, Pak Irwan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak juga bisa menyapa sahabat Bepom Pak. Oh iya lupa. Halo, selamat kenal sahabat Bepom. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa sehat dan bahagia semuanya.
Amin. Wah, bakal seru nih Mbak Devi obrolan kita Betul. kali ini. Didatengin sama narasumber yang bisa mencerahkan kita semua. Tapi Mbak Bella, aku kelupaan nih. Dari tadi yang nyapa sahabat Bepom Pak Irwan sama Pak Kurnia, tapi kita belum loh Mbak. Iya. Ya Banyak yang ampun. gimmick kita. Iya, kita kelamaan gimmick nih. Halo sahabat Bepom, jumpa lagi di kanal podcast Kata Bepom. Kanal informasi terpercaya seputar obat dan makanan bersama saya Devi dan rekan saya. Bella, Sobat Bepom mesti ingat ya, jangan percaya kata mereka, kata dia, kata doi. Mending pastikan kata Bepom. Kita mulai dari Pak Irwan nih Pak. Jadi belum lama ini kan ada ramai ya Pak soal pemberitaan tentang kosmetik impor yang salah satunya itu kasus tentang selebgram. Nah, di mana barang kirimannya kosmetiknya ini ditahan Pak karena ada pembatasan volume yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Nah, Pak Irwan boleh jelaskan nggak ya Pak, bagaimana sih prosedur resmi pemasukan kosmetik impor ini? Lalu untuk pemakaian pribadi maupun komersial ya Pak menurut peraturan Bepom? Ya, terima kasih Mbak Devi. Sahabat Bepom pasti sudah paham ya, pasti sudah selama ini sudah melakukan juga. Kalau menggunakan kosmetik itu kosmetik yang memiliki izin edar, semua sudah paham ya dan sudah dilakukan ya. Namun harus kita ketahui ada satu lagi, khusus untuk produk impor kosmetik ini ada satu persyaratan lagi ya. Kenapa seperti itu? Tentu kita bisa memahami ya kalau untuk produk impor itu ada tambahan pengawasannya. Sama lah misalnya Mbak Bella mau ke Korea misalnya. Aduh, amin. Kan tidak bisa pakai KTP saja ya. Betul. Harus ada paspor, ada visa. Nah begitu juga kalau suatu produk impor masuk ke Indonesia itu ada persyaratan tambahan kecuali izin edar. Persyaratan tambahannya itu apa? Nah, persyaratan tambahannya ini bisa kita bagi dua. Nah, apakah produk itu akan diedarkan atau diperjualbelikan atau hanya untuk penggunaan kita sendiri, ya? Kalau dia itu produk tersebut akan diperjualbelikan, diedarkan, itu dia harus memiliki surat keterangan impor (SKI). Nah, kalau produk itu hanya untuk kepentingan kita sendiri, ya. Nah, ini sesuai dengan peraturannya di peraturan nomor 28 tahun 2023 sebagai penyempurnaan dari peraturan nomor 27 tahun 2022 tadi 2023 ya. Itu dinyatakan bahwa ada batasannya. Batasannya itu 20 pieces per penumpang. Jadi inilah yang menjadi acuan total, Pak. Ya. Bukan Jadi, jenis tapi bukan total berjenis, Pak. Pak. jenis, bukan jenis, total jumlah. Jadi Mbak Bella mau bawa lipstiknya 5, ya bedaknya 3. Padahal bibirnya satu ya Pak. Nggak boleh lagi beli eyeshadow-nya 15. Nah, itu akan melebihi jumlah. Jadi totalnya adalah 20. Jadi memang kalau melebihi jumlah tersebut dan diperuntukkan untuk sendiri, ya jumlahnya kalau melebihi hal tersebut tentu ada tindakannya seperti yang disampaikan tadi, selebgram tadi ya. Iya Itu. sih, ada pembatasan di Ada. 20 pieces ya, Ya, Pak. gitu. Boleh tahu nggak sih Pak, kenapa 20 pieces? Ada filosofinya kan? Gimana kalau saya kalah Pak, misalkan suatu saat ke Korea Pasti gitu ya. Pak. Kalau cewek-cewek kan kalau belanja, lupa aja Yang semuanya. lucu-lucu gitu kan, kapan Ya. lagi? Kita memahami bahwa apabila ya misalnya Mbak Devi, kalau Mbak Devi nggak ke Korea, nggak mau dia kelasnya Paris misalnya ya. Amin. Saya juga mau. Jadi tentu menginginkan produk itu untuk penggunaan sendiri ya. Nah, dan tidak untuk diperjualbelikan apabila nanti dibawa ke Indonesia. Dan itu setelah kita evaluasi
ya berdasarkan masukan-masukan, berdasarkan penggunaan selama ini, angka 20 pieces per penumpang itu adalah jumlah yang wajar untuk seorang ya. Bagaimana kalau kita kalap ya? Tentu produk tersebut jangan dimasukkan sebagai produk sebagai barang tentengan di pesawat ya. Pilih sajalah di Indonesia ya. Produk-produk Indonesia, produk nasional tidak kalah dari produk luar negeri. Ya, kalau mau ke luar negeri ya cukup sudah beli, sudah ada punya. Tapi yang kita pakai sehari itu pasti produk nasional. Setuju ya Pak ya? Setuju Pak. Cintailah produk-produk Indonesia. Ya, itu 20 untuk kosmetik ya. Tapi kalau untuk produk lain, misalnya suplemen, pangan, obat tradisional, pangan itu beda lagi. Jadi di analisisnya itu berdasarkan jenis produknya itu apa. Ya, kebiasaan seperti apa. Misalnya kalau suplemen ya cukup hanya 5 saja, nggak usah 20 ya, karena jumlahnya besar atau penggunaannya seperti apa. Gitu Mbak Bella. Kalau dari BPOM sendiri, mekanisme pengawasan masuk keluarnya produk impor ini dari barang bawaan maupun barang kiriman itu seperti apa Pak? Dan kerjasamanya dengan siapa saja Pak? Jadi memang kita mengetahui ya produk itu masuk tentu di wilayah kepabeanan ya. Ini kan resmi ya. Tidak masuknya di pelabuhan rakyat atau istilah kasarnya pelabuhan tikus, pasti pelabuhan resmi ya. Nah untuk ini kita tentu bekerja sama dengan instansi dan kementerian lembaga yang mempunyai kewenangan di wilayah kepabeanan, di wilayah di dalam ini Bea Cukai. Alhamdulillah Pak Kurnia sudah bisa di sini. Wilayahnya Pak Kurnia ini. Dan itu tentu berdasarkan form atau self declaration atau pernyataan yang mungkin sekarang sudah di Bea Cukai itu. Sekarang sudah pakai digital ya semuanya Pak. Kita nggak perlu lagi ngisi-ngisi gitu. Ada linknya ya. Di apa aja Mbak Devi itu di barcode-nya ya kita ini sudah ketahuan tuh isinya berapa. Nah itu yang menjadi acuan dari penumpang. Apabila saya mau membawa kosmetik misalnya 15 jadi 15 ya tentu ini pernyataan kita. Nah harus kita isi dengan sejujurnya. Kenapa? Apabila itu tidak sesuai, ditemukan oleh Pak Kurnia itu sanksinya berat ya. Pak Kurnia bisa secara lebih detail menyampaikan seperti itu. Jadi isi sejujur-jujurnya ya Pak. Harus isi sejujurnya untuk keselamatan kita juga semua. Tadi kan udah dari Pak Irwan. Kalau dari Pak Kurnia sendiri gimana ya Pak prosedur pengawasan BC Suta ya Pak? BC Suta sebutannya terhadap pemasukan kosmetik impor di pintu masuk Indonesia. Oke Mbak Devi, ini pertanyaan yang menarik ya. Mungkin Pak Irwan mohon izin saya sebelumnya menyampaikan bahwa memang Bea Cukai sebenarnya di Indonesia ini adalah garda terdepan ya. Menjalankan fungsinya ada 4 sebenarnya. Di samping fungsi sebagai revenue collector, Bea Cukai juga mempunyai fungsi trade facilitator, industrial assistant. Yang penting ini adalah commodity protector gitu. Jadi karena nggak mungkin menempatkan kementerian atau lembaga di setiap bandara gitu ya. Nah Bea Cukai ini yang dikasih kewenangan tanggung jawab untuk menjalankan semua aturan kementerian lembaga dititipkan ke Bea Cukai. Banyak ya Pak. Banyak sekali gitu loh. Tidak hanya aturan POM nih. Jadi Bea Cukai itu di bandara khususnya kita menjaga ya commodity protector jangan sampai produk Indonesia juga kalah bersaing. Makanya kenapa diatur seperti itu. Nah Bea Cukai ini agak mau nggak mau ya suka nggak suka menjalankan aturan dari kementerian lembaga. Pada prinsipnya di Bea Cukai itu ada setiap barang impor itu terhutang. Kalau kita kan fiskal ya. Jadi PMK-nya 203 di tahun 2017 yang mengatur di barang penumpang. Kalau barang kiriman ada beda peraturannya. Barang kiriman itu ada PMK yang terbaru sekarang PMK 4 tahun 2025 ya. Jadi
aturan penumpang dengan aturan barang kiriman agak sedikit beda. Kalau barang kiriman itu dengan PJT namanya, perusahaan jasa titipan. Bisa halo guys, lewat kurir atau kantor pos. Tapi kalau penumpang itu diatur di PMK 203. Nah, ini yang mungkin sahabat Bepom juga harus tahu nih. Penumpang itu aturannya cuma ada 2 sebenarnya. Apa aja tuh Pak? Itu barang personal use istilahnya di PMK itu, dan non personal use. Nah, barang personal itu barang keperluan diri penumpang selama dalam perjalanan. Pribadi ya Pak? Pribadi. Jadi barang personal itu barang keperluan dirinya penumpang. Kalau Mbak Bella, keperluan dirinya apa sih? Lipstik perlunya berapa tuh selama dalam perjalanan? Ya boleh lah Pak buat koleksi 3 gitu. Kan nggak mungkin bawa lipstiknya, mungkin perjalanan ke luar negeri mungkin 5 hari. Bawa baju berapa sih? Nah, bawa keperluannya apa? Bawa laptop, bawa kosmetik, itu keperluan pribadi ya seperti itu, personal use. Tapi kalau bawa oleh-oleh, nah ini yang jadi masalah nih kan. Kalau bawa oleh-oleh ini kan gitu. Oleh-oleh ini di ketentuan di Bea Cukai kan personal use itu dapat fasilitas fiskal. Dapat pembebasan $500. Jadi kalau beli untuk dipakai sendiri, $500 dapat fiskal. Kalau harganya lebih, selisihnya itu yang nggak akan kena pajak. Nah, itu pertama fiskalnya terpenuhi, pembayaran pajaknya. Yang kedua, yang ngatur lartasnya nih yang penting. Mungkin bisa bayar pajak, tapi lartasnya nggak terpenuhi. Nah, itu banyak kejadian di bandara. Nah, teman-teman ini banyak yang kita beli kok nggak boleh, karena aturannya dibatasi. Kita tahu ya, aturan Permendak itu sudah berubah berapa kali. Dari Permendak 36, berubah Permendak 3, Permendak 7, terakhir Permendak 8. Itu mengatur halamannya hampir banyak tuh Mbak. Jadi aturan dari POM, dari Kesehatan, dari Polri, semua instansi nitipnya ke Bea Cukai untuk menjalankannya. Nah, diharapkan tadi self declaration itu kita ada electronic declaration, sudah pakai sistem, penumpang diharapkan dengan jujur, sehingga kita treatmentnya akan beda gitu Pak. Kalau nggak jujur ya nanti kena sanksinya lebih tegas ya. Lebih tegas. Sendiri sih itu kalau gitu ya. Sebenarnya dikasih kesempatan untuk mengisi ya Pak. Mengisi. Nah, sebaiknya diisi aja. Kalau nggak diisi dengan benar nanti nggak dapat fasilitas, sayang kan? Malah bener. Karena kalau di Undang-Undang Bea Cukai kalau menyembunyikan itu dianggap menyelundup nanti. Ya, kalau tidak mendeklar, kita buka, Bapak bawa barang dari luar negeri nggak? Oh, saya nggak bawa apa-apa. Begitu kita buka ternyata bawa barang. Ternyata ada. Penyelundup ya Pak? Itu bisa ranahnya penyelundup kalau ada unsur, kan kita lihat itu Pak, unsur delik materialnya sengaja atau tidak. Kalau unsur kesengajaan disembunyikan tempatnya, memang sengaja. Dan itu banyak. Ternyata keselip mah enggak ya Pak? Mungkin itu Mbak. Jadi segi pengawasan kita sebenarnya Bea Cukai juga sudah berlapis sih. Kita sudah ada intelijennya, amal datanya. Penumpang sebelum turun kita sudah tahu siapa yang akan datang. Kita sudah profiling gitu loh. Mungkin Pak Kurnia bisa jelasin tadi sedikit. Lartas itu apa Pak? Oh iya benar. Oh iya, sebab mungkin lartas itu barang larangan dan pembatasan istilahnya gitu. Barang yang dilarang otomatis nggak mungkin kita akan rilis itu. Pembatasan kita akan rilis kalau unit kementerian atau lembaganya mempersyaratkannya seperti apa. Kayak Badan POM memasarkan kosmetik hanya 20. Kita akan rilis 20. Selebihnya akan kita tahan. Karena POM mensyaratkan kalau barang penumpang itu ya hanya 20 Pak ya. Hanya 20 gini. Untuk kosmetik Pak. Untuk Tapi kosmetik. kalau untuk yang lain beda lagi Pak. Yang lain beda lagi. Tergantung pada analisanya tadi. Ya. Jadi kita akan memberikan haknya penumpang sesuai dengan keperluan pribadi yang batasan dari Badan POM sudah sangat jelas nih. Kita sudah kerjasama dengan bagus dengan POM. Pak ini ya batasnya aturan sudah sangat rigid gitu. 20 silakan Bapak 20 hak Bapak. Pak yang ini nggak boleh, bayar pajak boleh nggak? Ya kita takutnya itu Pak ya. Mereka mau membayar pajak. Kalau Bea Cukai sih pengennya untuk penerimaan negara ya, karena fiskal gitu. Silakan bayar pajak, tapi ini aturannya hanya 20. Mohon maaf tidak bisa. Ini sementara kita tahan dulu. Kalau mereka mau mengurus izinnya silakan. Gitu. Istilahnya kalau di kita penegahan. Penegahan itu bukan disita Mbak. Banyak orang Pak ini disita Bea Cukai. Penegahan itu penundaan pengeluaran. Tindakan administrasi Bea Cukai menunda pengeluaran barang impor itu sampai persyaratan terpenuhi. Berarti masih bisa untuk dibalikan lagi ya ke penumpang? Bisa kalau dia mengurus izinnya. Ini Badan POM sama dengan pengamanan setempat. Pengamanan setempat. Itu istilahnya ditegah, bukan penyitaan ya. Jadi kalau orang barang saya disita, sebenarnya ditegah. Silakan Anda ngurus izinnya, kalau dapat akan kita rilis. Kalau nggak ada izinnya, bisa direekspor sebenarnya. Kalau dia mendeklar.
Kalau nggak mendeklar kan Anda nggak memberitahukan minta izin reekspor gitu. Karena ketahuan Pak saya nggak jadi Pak, reekspor aja Pak. Nah, itu akan jadi bahan pertimbangan Pak. Makanya sebaiknya Sahabat POM mendeklar aja ke Bea Cukai. Jujur aja ya. Jujur itu. Jujur itu baik. Betul. Karena justru jadinya kita terlindungi ya Pak. Betul. Itu. Kita sudah memberikan fasilitas ini negara dan kita harus melindungi produk tadi. Jangan sampai kalah saing gitu kan. Iya Pak. Kita keluar negeri ya Pak ya. Betul. Setuju Pak. Nah Pak, pengen tahu deh Pak, kalau misalkan selama lagi pengawasan di BC, di Suta gitu ya Pak, ada nggak Pak, kenapa bisa ada feeling bahwa ini tuh produk kosmetik impor yang ilegal gitu Pak, yang nggak sesuai syarat ketentuan berlaku di Indonesia Pak? Oke, ini saya memberikan dapurnya Bea Cukai ini. Sebenarnya kita ada tim Mbak, jadi timnya tadi kita ada tim intelijen, jadi ada namanya PNR, Passenger Risk Management kita. Kita juga mengawasi gerak-gerik behavior orang itu kita awasi. Nah, itu Pak, saya penasaran itu tuh. Nah, jadi kita bagi intelijen kita sebelum penumpang datang kita sudah dapat namanya Passenger Risk Management, ada input penumpang mana yang akan datang, bagasinya berapa. Kita juga punya risiko ada berapa kali dia berkunjung, datanya kita ada, dan kita ada face recognition. Jadi kayak di film-film lah, mukanya Mbak Bella nih ketangkep nih di kamera bisa ketahuan ya. Gitu. Gimiknya seperti apa nih kan? Kita baik-baik kok Pak, aman kok. Kita ada ini Pak, ada monitoring khusus untuk memantau itu. Nah pengawasan kita memang kita diharapkan karena ini bandara yang rawan ribut Pak ya. Bu Menteri Keuangan kita targetingnya kita diharapkan jalur merah hanya 6% sampai 5% yang masuk jalur merah. Karena kita ada red channel dan green channel. Red channel itu butuh dilakukan penelitian mendalam. Di X-ray dibuka covernya. Jadi biar tahu nih. Jadi kalau cuma 6% yang jalur merah berarti 94% jalur hijau. Tapi jalur hijau bukan berarti nggak bisa di jalur merah kan. Orang yang dapat sebaiknya ngisi dengan benar. Begitu dia ngisi, kadang-kadang kan masyarakat kita tidak jujur nih ya. Iya. Lebih baik biar cepat bawa barang enggak gitu kan. Sehingga di scan dapat di hijau dia. Tapi kita sudah punya data sebenarnya. Dia bawa bagasinya. Begitu jalur hijau silakan Anda ke jalur merah untuk dibuka. Nah pada saat dibuka itu pasti kita akan penelitian lebih mendalam. Kita mana yang kena pajaknya, mana yang kena larangan pembatasan. Gitu. Jadi berlapis kita, mulai dari sebelum datang, di bagasi juga kita ada tim di belakang. Jadi penumpang sebelum turun itu kita udah ada analisa di belakang. Dari sekian ribu penumpang dari ya sekian Pak, ribu penumpang. Setiap harinya, wah. Canggih Pak alatnya Pak. Kita kan ya levelnya, ya di samping itu juga kita ada K9 juga, kadang untuk kalau selain obat, narkotika Pak ya. Saya juga pernah nangkep kokain juga, kebetulan hanya dari analisa sederhana aja sebenarnya. Tahu nggak K9? Apa Anjingnya itu? Ada anjing pelacak. Kita ada juga. Ya. Ya. Kadang-kadang di belakang juga anjing pelacak juga untuk mengtrasir. Banyak modus ya Pak. Kadang-kadang disembunyiin di badan. Ya banyak modus yang menghindari ya orang-orang yang ingin mendapat keuntungan ataupun kurir-kurir yang nggak bertanggung jawab. Berat, tantangan Bea Cukai berat. Itu dia Pak. Ya. Keren banget nih. Mungkin tadi tuh saya sempat baca ya Pak, pemberitaannya tuh rame banget Pak terkait selebgram yang lagi viral nih. Itu bisa dijelaskan nggak sih Pak kronologinya? Karena mungkin sahabat BPOM juga masih banyak yang belum tahu ya lengkapnya bagaimana. Nah ini Mbak, ini kalau saya istilah Pak Dahlan Islan ya, kebenaran baru nih Mbak. Jadi fakta datanya kasus yang viral di Bea Cukai, saya bisa pastikan alhamdulillah kita bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan gitu ya. Kalau selebgram ini kan kalau makin viral, makin follow-nya makin banyak gitu ya. Dan kasus yang kemarin itu ya saya tidak menyebut nama, itu kita sudah memberikan porsi yang sesuai dengan peraturan Pak. Dan dia bersikeras namanya orang ditahan, ya ditegah ya. Ditegah itu mereka pasti protes. Kenapa saya berani ditegah gitu kan. Akhirnya menyatakan ini odol gitu ya. Kalau kasus itu kan, ini kan bukan kosmetik gitu kan. Nah itulah petugas kita harus bisa ya. Kita ada pendidikan deeskalasi Pak, bagaimana menurunkan emosi penumpang. Kita tahu lah penumpang sudah capek ya, petugas juga capek juga Mbak. Iya betul pasti Pak. Apalagi sama-sama ribuan begitu kan. Nah kita sudah sampaikan dan kita sudah memberikan haknya tadi 20 piece ya totalnya. Sisanya kita tegah. Karena yang di bawah itu tidak disampaikan di selebgram itu. Ternyata 395. Banyak banget ya. Saya tanya Mbak Bella deh, Mbak Devi.
apakah 395 odol itu keperluan diri gitu. Iya, pasti karena definisi ya. tadi personalisasi keperluan diri penumpang selama dalam perjalanan. Dan itu kalau kita lihat dari media sosial media juga itu adalah mereka usaha just tip. Just tip itu sebenarnya usaha yang legal atau tidak? Kan kita ini masih debatable ya. Just tip itu usaha, itu kegiatan usaha, dia memperjualbelikan. Berarti harus patuh dengan ketentuan tata laksana impor. Just tip itu kita berlakukan bahwa dia harus memenuhi persyaratan impor. Kategori just tip berapa? Ya jumlahnya tidak wajar. 395. Tapi itu kan tidak diungkap ya di medsosnya mereka. Mereka malah ya ini bea cukai ini aja ditangkap gini-gini ya. Masyarakat yang tidak tahu peraturan pasti akan terframing gitu. Nah, ini dengan podcast ini sahabat BPOM mungkin dapat pencerahan ya Pak Irwan ya. Bahwa bea cukai menjalankan aturan titipan sebenarnya. Kita menjalankan, kalau kita nggak ngaturin nanti siapa nih yang? Karena susah kalau udah beredar di peredaran susah Pak ya. Pengawasnya susah. Maka kita di border kita batasi gitu. Itulah fungsi bea cukai. Sebenarnya fungsi fiskal tapi jalankan aturan dari kementerian atau lembaga yang dititipkan. Tapi itu, kan tadi bilangnya odol itu bukan kosmetik ya. Mungkin berarti banyak yang belum tahu ya odol itu kosmetik. Mungkin Pak Irwan bisa dijelaskan kategori kosmetik ya. Kalau saya sering gini Pak Kurnia, selalu bilang gini, Bapak pakai kosmetik nggak hari ini? Iya, pakai. Nah, termasuk sabun, deodoran. Nah, mungkin bisa sedikit diskusi juga Pak, mungkin juga menjadi kenapa kita membatasi jumlahnya, jumlah yang tadi 20 ya. Karena memang kalau produknya itu banyak yang dibawa, yang diizinkan, kemungkinan untuk dijual belikan itu makin besar. Kalau dia produknya hanya 5 misalnya, dia keluar negeri, kemudian hanya beli 5 dijual di Indonesia tuh kayaknya nggak masuk gitu ya. Tapi kalau sampai 300 sekian, wah bisa lumayan untungnya, bisa untuk untuk bayar hotelnya di sana cukup lah. Jadi balik modal lah gitu ya. Nah, kenapa hanya sebagian boleh, tapi kalau banyak nggak boleh? Nah, ini sebenarnya adalah hak kita. Jadi kalau kita menggunakan untuk diri kita sendiri, ya. Kalau ada masalah terhadap produk tersebut, kita bisa menuntut retail tadi, ya. Karena kita sendiri yang menggunakan, ya. Tapi kalau kita jual ke orang itu ada masalah, orang itu akan menuntut ke kita. Nah, kita menuntut ke siapa? Nggak mungkin kalau kita bukan menggunakannya. Jadi prinsip kenapa ada pembatasan, kenapa ada izin edar, sebenarnya kita balikan ke kita sendiri, itu hak kita. Hak kita untuk dapat jaminan apabila produk itu bermasalah, tahu yang bertanggung jawab. Jadi intinya, ya jangan beranggapan regulasi itu menyusahkan. Regulasi itu melindungi kita. Ya. Selain melindungi juga mungkin terhadap diri pribadi ya tadi. Produk industri tadi, industri asisten kita ya bagaimana produk kita bisa bersaing. Kalau semua masuk dari luar gitu Pak ya, industri kita nanti akan terganggu. Jadi bisa membantu menekan angka itu ya Pak ya. Mungkin tidak hanya Badan POM Pak. Tekstil, kenapa tekstil kita ini karena banyak barang masuk gitu. Makanya dibatasi juga harus ada SKI. Sebenarnya barang larangan, barang pembatasan itu untuk melindungi produk dalam negeri Pak, supaya kita bisa usaha, multiplier efeknya akan sangat terasa gitu. Kalau industri maju, lapangan kerja maju kan gitu ya. Kalau produk lokal aja ya susah. Mungkin selain itu pelindungan konsumen juga ya untuk supaya industri kita bisa berkembang. Efeknya panjang banget ya. Nah tadi Pak Irwan sempat ngomong yang soal peraturan BPOM pembatasan jumlah barang bawaan gitu ya Pak yang 20 pieces. Nah itu adalah per BPOM nomor 28 tahun 2023 yang merupakan perubahan dari peraturan BPOM nomor 27 tahun 2022. Boleh Pak diceritain ke sahabat BPOM perubahannya apa aja Pak? Jadi memang terjadi suatu perubahan revisi peraturan dari Peraturan Badan POM 27 tahun 2022 menjadi Peraturan Badan POM nomor 28 tahun 2023. Perubahannya apa? Perubahannya ini tidak terkait dengan jumlah tersebut.
sama saja. Yang hanya terjadi perubahan dari bagaimana sistem pengawasan terhadap produk semua produk obat dan makanan ya produk obat makanan terutama di kosmetik, bagaimana pengawasan pemasukannya. Jadi ini terhadap produk yang mempunyai izin edar, bukan produk untuk penggunaan sendiri tadi. Jadi kalau sesuai dengan peraturan 27 tahun 2022 itu disebutkan itu post border. Jadi produknya masuk dulu untuk kosmetik ya, baru diurus SKI-nya. Nah, kemudian dengan pertimbangan untuk memperkuat pengawasan, memperkuat dukungan kita terhadap produk dalam negeri, maka pengawasannya dilakukan border. Jadi dapat SKI-nya dulu, baru Pak Kurnia mengeluarkannya. Kok dulu enggak. Boleh masuk ke gudang dulu, baru diurus SKI-nya. Sekarang tidak. Sekarang Pak Kurnia dari Bea Cukai menerima dulu dari SKI dari kita, baru barangnya mengeluarkan barang. Ini Mbak Devi tahu nggak nih, post border dengan border nih. Nah ini belum tahu nih Pak. Ini ahlinya nih. Jadi barang larangan itu Bea Cukai dulu kita terus terang Pak Irwan, begitu jadi post border tugas Bea Cukai makin agak ringan. Karena Bea Cukai di perbatasan itu dulu ada aturan larangan border dan post border. Sebelumnya post border Bea Cukai hanya fokusnya ke fiskal. Jadi ada barang masuk, fiskalnya bayar. Lartasnya nanti setelah di dalam. Jadi Bea Cukai agak ringan. Begitu jadi border, Bea Cukai nggak boleh nih, jangan sampai keluar. Nanti kita disalahin sama Badan POM dan Pak Irwan. Ini Bea Cukai lolos ini. Itu jadi ada satu sisi yang mungkin kalau kita bilang ya karena pemerintah ya kita kan menjalankan peraturan ya. Begitu semua kementerian di Undang-Undang Pasal 53 kalau menitipin ke Bea Cukai harus disampaikan secara resmi ke Kementerian Keuangan. Baru kita bisa menjalankan. Kalau sudah surat Kementerian Keuangan, ada surat dari keputusan Menteri, Bea Cukai laksanakan. Kita akan tegakkan aturan itu. Nah, ya sekarang jadi border nih. Jadi Bea Cukai nanti cuma resikonya kan begitu ditegah Bea Cukai, ditahan Bea Cukai, orang komplainnya Bea Cukai kan gitu ya. Dwelling time-nya naik. Dwelling time-nya naik. Ada satu sisi, begitu border dwelling time naik. Kenapa dulu ada post border? Supaya tidak terjadi stagnasi di pelabuhan ataupun di bandara. Izinnya nanti deh, Anda bayar pajak dulu. Nah itu. Begitu jadi border, mau nggak mau agak panjang antriannya. Nah, tapi Bu Menteri dalam hal ini bandara kalau bisa pakai ya tadi, bagaimana kita bisa memitigasi risikonya, risk manajemennya sehingga jalur merah hanya 6%. Dari sekian penumpang hanya 6% yang kena jalur merah diperiksa. Yang lainnya mungkin lolos sih, mungkin saja ya. Mungkin aja. Nah, ya karena mungkin dia tidak mengisi dengan benar, Pak. Sehingga saya lolos, itu rezekinya. Suatu saat pasti akan kena itu. Ya, tapi kita akan filternya dari belakang, dari sebelum penumpang datang gitu ya. Dan tidak berarti yang jalur hijau tidak bisa kita tarik ke jalur merah untuk diperiksa. Oh ya Pak, jalur merah, jalur hijau itu siap kedatangan. Jadi kan kita mendeklar nanti begitu di tab di SCD itu ada tab, nanti akan timbul Anda jalur merah, Anda jalur hijau. Secara sistem itu. Dia langsung tahu Pak? Langsung tahu. Deg-degan juga tuh. Makanya kadang-kadang yang ngisinya di SCD itu ngasal. Iya, makanya harus biar cepat aja. Bawa barang kosmetik enggak. Bawa barang impor beli dari luar tidak. Bawa uang tidak. Tidak kan selesai tuh. Dapat barcode, kita scan di Bea Cukai, munculnya jalur hijau. Begitu jalur hijau, tapi kita udah tahu. Selain itu kita bisa intervensi tadi. Dari passenger risk management tadi. Ini udah sering nih. Kita klik aja, meskipun dia ngisinya tidak ada yang dideklar, kita karena udah kasus pelanggaran, dicek lagi kita bisa intervensi sehingga dia jalur merah. Kalau misalnya nih Pak, kan ada rame nih koper tuh ditandai tuh Pak. Itu tuh kenapa Pak? Gimana pengawasannya tuh? Sebenarnya tanda pengawasan karena ada informasi di belakang Bea Cukai itu di bagasi itu ada petugas kita menganalisa. Nah, kan ribuan nih banyaknya nih. Iya, betul. Ribuan banyaknya, dan itu saya yakin BPOM juga ada sahabat udah tahu ini kenapa ditandai nih ya. Perlu dilatih kan nih kalau ditandai. Itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, Mbak. Karena
kita dari hasil image X-ray itu kan sudah ada organik dan anorganik gitu. Jadi kalau AFSEC itu security penerbangan, begitu X-ray dia hanya concernnya keselamatan penerbangan. Tapi kalau bicaranya lebih, selain keselamatan barang logam non logam, ini ada barang HVG enggak? Ini ada barang sisi false enggak gitu. Nah dari hasil itu kita kasih tanda memang. Nah itu udah ketahuan nih, udah bocor nih pakainya penumpang udah tahu nih. Kalau ditandain berarti setidaknya ini harus ke jalur merah. Udah pasti jalur merah ya Pak untuk diperiksa lagi ya. Untuk dipisah dilakukan penelitian dulu. Bukan berarti salah. Jadi ditandain itu nggak usah takut. Kalau memang benar ditandain ya silakan. Mungkin juga ada gambar, ada image-nya yang perlu dibuka. Ini gambar apa nih? Menyerupai apa gitu ya Pak? Kan gitu. Begitu dibuka, oh ternyata nggak ada masalah, silakan. Gitu. Nah tapi nanti akan berkembang era teknologi Pak ya. Sekarang tanpa dicoret juga kita sudah bisa tahu. Nanti ada ini rahasia dapur lah, rahasia dapur ya. Jadi penumpang kalau nggak ada coretan bukan berarti nggak akan diperiksa. Gitu. Karena kita udah ketahuan, ini kenapa dicoret itu? Kadang-kadang diganti tuh penumpang tuh, karena takut, dicoret diganti labelnya Pak. Ada Pak. Berarti sudah ada niat, kesengajaan bahwa dia sudah ada. Itu kan kita gimmicknya sudah tahu Mbak. Bayangin begitu ngambil koper, dihapus dulu masih pakai kapur, sekarang sekarang spidol. Spidol diganti tuh, labelnya ada diganti. Ada lagi. Ada. Karena dia banyak modusnya ya. Ya Indonesia apa sih nggak bisa. Tapi petugas nggak akan kalah. Nggak akan kalah cerdik lah. Gitu. Semakin itu berkembang, semakin berkembang juga. Pengawasan kita akan semakin berkembang juga. Seru ya Mabel. Nah, pengawasan ini kan terus dilakukan ya Pak, baik BPOM maupun Bea Cukai. Mungkin kalau di lapangan sendiri pernah nemu nggak sih Pak kejadian yang di luar Nurul gitu? Banyak banget ya. Saya kebetulan bidang PPC 1, fasilitas Bea Cukai 1, membawahi terminal yang sama PJT, saya kabaran kiriman itu di bidang saya, termasuk fasilitas pembebasan Pak. Itu bagian yang kalau 95% itu bagian bidang saya tuh yang viral-viral tuh. Ya karena tadi edukasi masyarakat yang literasinya makin minim Mbak, masih minim. Kenapa nih? Barang kiriman juga kita semua sudah computerized Mbak. Jadi dari PJT itu harusnya mendeklar dengan benar. Dan sistem kita saya selalu bilang di mana-mana komputer itu jujur ya. Jujur, tapi bodoh. Artinya bisa diakalin juga komputer itu. Nah, banyak perusahaan jasa titipan yang tidak mendeklar dengan benar. Supaya dia dapat jalur hijau. Nah, jadi kejadian-kejadian kalau rata-rata sih kalau kita alhamdulillah ya unit pengawas kita ada bidang pengawasan itu selalu membuat laporan penegahan kita. Kalau untuk khusus di yang kaitan dengan badan itu hampir 55 penindakan kita dalam 1 bulan itu. Baik itu makanan, suplemen maupun dari kosmetik itu penegahannya. Tapi selain itu juga banyak penegahan barang-barang yang memang dia ada kategori NPP juga ada Pak. Barang yang kaitannya dengan karantina, satwa liar, ekspor itu juga kita banyak penegahannya. Ya alhamdulillah kita kerjasama dengan baik ya dengan instansi yang ada, dengan Kominfo juga. Nah masalah HP gitu kan sekarang juga ini lagi rame-ramenya iPhone segala macam kan gitu ya. Di penumpang seperti apa? Kalau sekarang kan di iBox sudah banyak ya, iPhone 16 ya. Jadi mungkin lebih banyak sekarang udah agak bergeser Pak, tidak lewat penumpang lagi. Tapi sudah impor lewat barang kargo. Nah itu tadi kalau misalkan per bulan kemarin nih Pak, kita ngomongin kemarin, ada berapa banyak Pak temuannya? Kalau khusus untuk kalau untuk barang produk yang kena ketentuan tadi Kepala Badan POM itu ada rata-rata hampir 55 Mbak, 55 penindakan. Dari total ya tadi jalur merah yang hampir 6%, 5-6% itu jalur merah. Termasuk yang viral itu kita tindak itu. Yang terbukti benar bahwa yang terbukti benar. Ya saya sangat memaklumi ya penumpang yang ditahan pasti akan protes kemana-mana kan gitu ya. Tapi kita bisa mempertanggungjawabkan barangnya. Statusnya jelas, barang itu pasti kita tegah, kita kasih kesempatan selama 30 hari mereka untuk mengurus izinnya. Kalau mereka nggak dapat akan jadi barang tidak dikuasai, jadi barang milik negara. Milik negara peruntukannya tergantung nanti. Kalau barang itu bukan yang larangan, yang bisa ada nilainya, mungkin bisa dilelang. Kalau enggak akan dimusnahkan. Biasanya sih kita musnahkan kalau barang POM.
obat itu akan kita musnahkan. Nggak mungkin untuk dilelang gitu obatnya gitu. Tapi kalau barang-barang yang punya nilai khusus, misalnya tas, itu akan kita lelang. Ada bawa tas yang mungkin mau yang branded gitu. Branded, ada yang tas branded tidak dideklar ya, kalau dia tidak bayar pajaknya akan kita tegah. Nah, mungkin lanjut ya Pak dari yang tadi misalnya nih, ini juga bisa dijawab sama Pak Irwan. Mungkin nih sahabat BPOM juga banyak yang bertanya, jika nih saya dari luar negeri, terus saya membawa lebih dari 20 pieces kosmetik, mungkin misalnya masker nih Pak, satu masker kan isinya 10, terus saya bawa 4 nih, berarti isinya 40, tapi harganya ini kurang dari 500 USD. Ini bagaimana Pak penanganan sanksinya mungkin ya, atau prosedurnya? Kalau fiskal, kalau di Bea Cukai, kalau kurang 500, kalau memang itu benar harganya, kadang-kadang penumpang juga kasih invoice-nya mana nggak ada gitu, supaya nggak ketahuan harganya kan gitu. Kita ada mekanisme penelitian harganya, ada harga referensi sebenarnya. Itu ada peraturannya. Bea Cukai berhak. Kalau penumpang tidak jujur memberitahukan harganya, Bea Cukai berhak memakai harga referensi. Sehingga dihitung pajak, oh ini sebenarnya nggak ini lebih dari 500 US dollar, Anda kena pajak. Gitu. Masalah tadi ada dua kan, fiskal dengan lartasnya atau larangan pembatasannya. Fiskalnya misalnya terbuktilah tidak lebih dari 500, dia free, silakan tidak kena pajak. Tapi lartasnya karena kita dititipi sama POM, wah ini jumlahnya nggak bisa, jadi kita kasih sesuai dengan jumlahnya tanpa bayar pajak. Berarti hanya 20 ya hanya Pak 20. Yang bisa dibawa. Kita tegak, lebihnya itu akan kita yaitu surat bukti, pasti ada surat bukti penindakan, SPP namanya, istilah di Bea Cukai SPP. Surat bukti penindakan itu dengan ditegah, ditegah tadi ya, ditunda pengeluarannya sampai persyaratannya terpenuhi, bukan disita. Kalau disita ada masa sanggahnya gitu ya, sanggahnya. Silakan urus, dan saya yakin nggak akan dikasih izin Pak ya. Pada akhirnya nggak akan izin, akan jadi barang milik negara, dimusnahkan. Biasanya seperti itu. Emang Mbak Devi kurang masker 20 sheets. Aduh, kapan lagi ya ke Korea ya masalahnya. Kalau dari Pak Irwan, Pak. Jadi tadi sebenarnya secara lengkap saya sampaikan Pak Kurnia. Jadi kalau dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa produk obat dan makanan ini produk yang ada larangan dan pembatasannya. Ya. Jumlahnya sudah diatur itu. Supaya jangan diperjualbelikan. Dan apabila jumlah itu melebihi, tentu ada sanksi-sanksi, ada tindakan yang dilakukan oleh otoritas yang mempunyai kewenangan di sana. Nah, tentu kewenangan di sana juga berdasarkan apa yang dikoordinasikan dengan unit pengampu istilahnya, unit pengampu terhadap ini. Jadi unit pengampu, instansi pengampu untuk obat dan makanan itu Badan POM. Jadi itulah yang dilakukan. Apakah itu pemusnahan atau reekspor atau seperti apa, atau jadi BMN. Ya. Sebenarnya daripada beli banyak ketahan, mendingan kita jujur ya, atau pengen kalau misalkan melakukan perdagangan gitu Pak, komersial, apakah perizinan dari BPOM seperti apa Pak kalau dari barang impor ini? Ini kayaknya Pak Bella pengen jadi importer kayaknya. Kalau saya sih menyarankan boleh jadi importer, tapi jadi ini dulu, jadi produsen dulu ya. Karena bisa saja untuk melengkapi lini produknya, misalnya gini, suatu industri dia sudah mempunyai, bisa membuat krim, sudah bisa membuat bedak, misalnya. Tapi pensil alis dia belum bisa misalnya nih. Nah, kalau dia bikin di Indonesia itu kan modalnya besar, ya. Nah untuk saat ini mungkin dia impor. Nah ini ya masih memungkinkan. Kita harapkan ya seperti itu, jangan impor terus gitu ya. Suatu saat dia jadi jadi produsen atau sebaliknya gitu ya. Nah apabila suatu perusahaan ingin mengimpor suatu produk, tentu yang kami sampaikan tadi bahwa di samping dia sudah memiliki izin edar terhadap produk tersebut, dia harus melengkapi SKI. Nah, banyak yang belum tahu ini, Mbak Devi. Jadi setelah kita periksa kesarananya, ada produk tanpa SKI, walaupun dia bayar
pajak itu PIB-nya dia punya Pak. Ya. Jadi ini, nah itu ada beberapa yang tentu akan kita berikan sanksi terhadap mereka. Ya, kita tidak mengharapkan memberikan sanksi ya, hanya tentu bagaimana mereka bisa berubah ya. Untuk mendapatkan SKI ini kita mempersyaratkan dulu dia punya akun gitu. Akun ya. Jadi kalau Mbak Bella mengajukan SKI ada akunnya dulu. Nah, kemudian baru untuk setiap pemasukan ya. Nah, untuk membuat akun ini apa yang dipersyaratkan? Ada permohonan untuk pembuatan akun, surat penanggung jawab, surat kuasa, kemudian nomor induk berusaha, akta kenal impor, ada NPWP, kemudian ada AS code produk yang akan diimpor. Jadi AS code ini lebih jago Pak Hasan sama ini. Jadi setiap produk itu ada kode-kodenya. Misalnya kosmetik kodenya apa. Nah, kosmetik ini banyak lagi nih kode yang mana gitu ya. Tuh ini kira-kira ya apa yang akan dia impor. Nah, itu diinformasikan waktu dia membuat akun. Nah, setelah dia dapat akun baru dia mengajukan SKI untuk setiap pemasukan produknya. Nah, jadi masukkan produknya. Nah, apa yang kita persyaratkan? Persyaratannya itu ada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebenarnya. Nah, persyaratan administrasi ini ya tentu permohonan untuk setiap itu ya pemasukan, dan kemudian ada faktur atau invoice-nya, kemudian persyaratan teknisnya dia mempunyai menyampirkan dan di izin edarnya dan sertifikat analisisnya. Dan ini semua sudah online ya. Sudah online, jadi sudah by system ya Pak? By system, jadi nggak perlu datang ke ini. Ini kalau sudah dapat akun itu pengajuan SKI itu tentu salah satunya juga sudah dari akun ya itu 6 jam ya, 6 jam SLA-nya. Jadi pengajuan SKI-nya hari ini misalnya pagi ya, hari ini juga sudah selesai. Ya, itu ya. Biasa ya. Jadi jadi semudah tidak itu ada alasan ya untuk tidak mengajukan SKI gitu ya. Nah, cuma 6 jam selama persyaratannya itu tadi ya. Memang yang paling biasanya yang paling dikeluhkan itu atau di Certificate of Analysis-nya, COA-nya, tentu menjadi persyaratan mutlak karena safety ya. Nah itu yang mungkin harus di ya. Gimana kita mau tahu aman atau enggaknya ya Pak kalau itu enggak ada itu yang sudah. Jadi kami sampaikan lagi, sebenarnya kita sampaikan lagi bahwa SKI ini lebih berkaitan dengan keamanan. Keamanan ya, karena itu dipergunakan oleh manusia. Jadi itulah makanya ada lartasnya Pak, karena ada safety-nya. Mungkin gitu Mbak Devi. Mungkin menambahkan Mbak. Boleh. Jadi kalau mau impor ya bea cukai, sistem impor kita sekarang sudah CISA namanya, CISA poin 40 itu sudah tidak ada lagi datang ke bea cukai juga, sama seperti Badan POM. Dan pada prinsipnya begitu impor sudah dapat SKI-nya itu ya udah ke sistem akan diminta itu SKI itu. Jadi begitu ada mau impor nih kosmetik apa bedak gitu, ajukan ke impor harus punya tadi nomor induk berusaha tadi Pak, selaku akta pengenal impor juga harus ada. Pasti sistem akan meminta tuh tadi HS code tadi, harmoni sistem tadi akan minta dia masukin barangnya HS sekian. Pasti akan kalau nggak ada SKI-nya akan ke-reject Pak. Iya. Otomatis akan ke-reject. Jadi sistem akan me-reject dan proses di bea cukai kalau dia masuk sudah terpenuhi lartasnya baru dapat diterima di bea cukai. Baru akan diteliti masalah harganya itu segala macam. Kalau sekarang kan sudah ada INSW ya. Indonesia Single Window Nasional itu udah gampang. Bea cukai nggak perlu ragu nih sah atau tidak karena sudah masuk ke situ Pak ya. SKI-nya itu sudah masuk, kita nggak akan meragukan SKI yang validitasnya. Jadi proses di bea cukai malah lebih singkat. Kalau dia dapat jalur hijau di impor umum, dia transfer ada lartasnya, bayar pajaknya sesuai, ting. Hitungan menit sudah dapat SPPB kalau jalur hijau. Misalnya jalur merah ya, jalur merah berarti harus dibuka, benar nggak? Gitu.
Itu kegunaannya SKI itu Mbak, sebagai persyaratan untuk bisa masuk ke sistem bea cukai. Kalau nggak ada ini nggak akan diterima oleh bea cukai. Iya, orang nggak lengkap persyaratannya. Iya. Ya, makasih Pak. Ini kerjasamanya. Oh, iya. Itu kita pertahankan. Ya, itu tujuannya untuk bagaimana kita bisa mengawal jaminan terhadap keamanan masyarakat. Nah, Pak Irwan tadi kan udah di-spill ya soal sanksinya nih Pak. Mungkin bisa diberitahu lebih spesifik ya. Sanksinya apa biar mungkin orang-orang yang ada niat buruk gitu ya jadi pikir ulang gitu. Ya. Ini bukan menakut-nakuti ya Pak. Cuma ini supaya kita berpikir 1000 kali ya dalam melakukannya. Karena seperti yang kita bahas tadi, pelanggaran yang dilakukan ini berdampak pada kesehatan dan keselamatan. Ya. Jadi tentu sanksinya diharapkan siapapun yang tadi ini tidak melakukan hal-hal yang tadi, mengedarkan produk impor tadi. Ya. Sanksinya bisa sanksi administratif dan bisa sanksi pro justisia atau pidana, ya Pak. Sanksi administratif mulai dari perintah penarikan atau pemusnahan kalau kita dapat di peredaran. Ya. Kalau produknya terdaftar, rupanya mengandung ya misalnya merkuri atau mengandung hidrokinol. Lihat cantik jadi malah ini. Aduh. Kita batalkan izin edarnya dan kita hentikan sementara kegiatannya berusaha. Termasuk kita rekomendasikan, misalnya ada yang importir yang nakal, misalnya dia masukkan produk tanpa prosedur impor barang, ya. Kita ajukan ke bea cukai untuk di freeze dia. Jadi kita bisa blokir. Ya, diblokir sama. Sehingga tidak bisa impor dari seluruh Indonesia. Itu bentuk kerjasama kita dengan bea cukai. Apabila ada yang nakal, ya kita hentikan dia usaha, termasuk dia tidak boleh impor, tidak boleh daftar produk, tidak boleh mengedarkan, termasuk juga tidak boleh iklan. Jadi itu sanksi administratif yang sangat dirasakan dampaknya, ya. Orang tidak bisa berusaha karena kenakalan dia tadi, ya. Termasuk juga apabila terbukti ada indikasi pidana, ya tentu kita proses secara pro justisia. Secara umum itu yang sanksi yang diberikan Badan POM, tentu bisa dari sanksi bea cukai itu terhadap yang produk-produk yang terhadap si importir tadi itu bisa dilakukan juga, ya gitu. Seru banget ya Mbak Devi. Aduh, ini kayaknya perlu lanjutan lagi ya sebenarnya. Sesi lanjutan kayak lagi. tentang perizinan ini ya Pak ya, Iya. biar lebih memudahkan Banget para ya. pelaku usaha. Nah, mungkin terakhir nih ya Pak, tantangan terbesar apa yang dihadapi bea cukai selama ini di lapangan? Terus rencana ke depan nih gimana Pak? Apalagi biar ada sinergi yang lebih kuat gitu. Oh iya, ini makasih nih Mbak Devi. Tantangan terbesar di bea cukai khususnya ini kan bagaimana kita mengedukasi masyarakat ya, agar supaya mereka literasinya makin bagus gitu ya. Melek, kenapa sih ada peraturan seperti ini, kenapa bea cukai melakukan tindakan seperti ini kan itu. Dan sekarang eranya era digital ya, banyak yang fakta dipelintir ya, untuk kepentingan supaya naik ke followernya segala macam kan gitu, engagementnya gitu. Sebenarnya negara ini kan hadir ini ya bagaimana kita melindungi masyarakat dalam negeri ini. Nah untuk ke depan saya harapkan nih Badan POM ini kita bea cukai sudah sangat baik ya kerjasamanya. Cuma memang gini Pak Irwan, mohon izin nih sahabat POM. Kita di bea cukai itu kan di area bandara internasional kerjanya 247 plus gitu. Orang libur, bea cukai hadir. Enggak 247. Oh, 24 jam 7 hari ya. Nah, 365 hari setahun. Soalnya orang justru pas lagi liburan lah yang lagi ramai. Banyak. Nah, mungkin ya ini sekedar curhat juga, kendala kami kan di garda terdepan. Mungkin dari Badan POM karena hanya di provinsi Pak ya. Di provinsi. Ada beberapa di kabupaten. Kabupaten juga ada. Dan memang tidak mungkin menempatkan semua kementerian atau lembaga di bandara. Nanti penuh bandaranya tugasnya kan gitu.
Tapi mungkin kedepannya saya mungkin sekedar usul Pak Irwan, mungkin kalau ada yang bertanya, ada yang perlu, ada pelayanan 24 jam, khususnya di bandara internasional. Sehingga kita tidak, karena kan yang lebih tahu aturan mungkin teman-teman Badan POM Pak ya. Ini kenapa nih gini, kita capek berbusa-busa, Bapak kan itu aturan POM kan gitu ya. Sehingga saya mengharapkan ke depan itu nanti di bandara internasional ada mungkin ada, ya apakah silakan hubungi kontak person yang bisa dihubungi 24 jam. Karena penumpang pesawat terakhir jam 23 itu, jam 11 malam gitu. Nanti kalau dia Pak... 23.59. Tahu Bapak. Kadang-kadang silakan kalau barang yang kita tegah, Pak ini gimana? Ini harus menurunkan izin. Saya ngurusnya gimana? Itu banyak pertanyaan dari penumpang. Pasti. Saya ngurusnya kemana? Oh silakan ngurus ke Badan POM. Siapa yang harus dihubungi? Mungkin ada yang bisa. Karena penumpang biasanya kalau datang di ini, Pak saya mau transit nih. Dia memikirkan barangnya supaya bisa lolos kan. Gimana caranya nih? Saya harus konsultasi gimana nih? Saya mau transit ke Surabaya dari Cengkareng. Itu mereka butuh waktu cepat gitu. Nah kalau ada kontak person ataupun mungkin ada media yang bisa instas langsung, penumpang minimal meredakan penumpang supaya tidak bisa eskalasi, bisa jadi kemana-mana kan gitu. Tidak hanya POM saya berharapan gitu. Mungkin dari unit yang lain juga gitu. Nah kalau tadi pelanggaran tadi memang Bea Cukai di sini karena sesuai dengan hukum lex specialis darurat generalis kan gitu. Kita tindakan khusus untuk ketentuan Badan POM hanya tindakan administratif Mbak. Ya kita melakukan penegakan tadi, jadi itu tindakan administratif. Kalau penyidikan sebenarnya bisa, tapi kan mungkin akan lebih efektif kalau sampai yang dilakukan penyidikan dari Badan POM juga sudah ada penyidiknya Pak ya. Itu akan melakukan penyidikan bagaimana produknya, pasarannya seperti apa. Bea Cukai hanya sistur kepabeanan cukai. Sehingga sanksinya hanya administratif, ya udah negah. Itu ada tindakan administratif. Sampai situ ya. Kalau penegakan itu bukan tindakan hukum. Ya. Jadi kalau tindakan hukum ya sita, itu tindakan hukum. Jadi penegahan bukan tindakan hukum tapi tindakan administratif menunda. Nah, menagih kalau ada sanksi denda, kalau dia harganya murah kita ketahuan gitu, kita lihat, nah itu kena denda. Itu tindakan administratif. Pengawasan di Badan POM seperti itu. Kalau untuk pidananya lebih baik kita serahkan ke Badan POM kalau badan pidananya. Mungkin itu diharapkan makin baik Pak Irwan kerjasamanya dan kebutuhan masyarakat penumpang khususnya di Badan Internasional untuk lebih banyak informasi yang bisa dia tanya. Ya mau nggak mau harus ada ada petugas Pak nanti mau standby 24 jam gitu kan, wah itu luar biasa itu. Mungkin itu Mbak Devi, Mbak Mila. Saran yang sangat baik ya dari Pak Kurnia. Nah kalau dari Pak Irwan, dari Badan POM seperti apa Pak? Ya sebenarnya inline dengan apa yang disampaikan Pak Kurnia tadi. Kalau saya hanya mutar-mutar aja. Satu sebenarnya kita harus memberi perhatian ya terhadap peredaran produk online. Nah, peredaran produk online. Ya itu kalau kita lihat peredaran produk online itu, ya saya nggak bisa menyebutin berapa persen secara persen, tapi sebagian besar itu adalah produk impor. Nah, bagaimana kita bisa mengawasi produk tersebut, ya itu sementara kita fisiknya di mana dia mengedarkan itu kan berupaya lagi untuk kita mengetahui itu tantangannya seperti apa ya. Kita sudah melakukan beberapa upaya ya, namun tetap perlu kita melakukan suatu terobosan-terobosan sehingga perkuatan pengawasan terhadap produk yang dijual belikan secara online ini bisa kita perkuat ya. Yang kemudian yang kedua sebenarnya sangat serius seperti apa yang Pak Kurnia sampaikan, literasi masyarakat sebenarnya. Masyarakat Indonesia itu lebih suka melihat dan mendengar dibandingkan dengan membaca. Nah, itulah yang menyebabkan banyak isu-isu yang sebenarnya tidak benar, tapi karena penyampaiannya itu lebih bombastis, itu yang lebih dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat seharusnya bisa untuk mendapatkan informasi dari membacanya itu dan lebih mempercayai informasi yang disampaikan oleh instansi yang mempunyai kewenangan, termasuk percayalah kata
Bepom gitu ya. Bridging-nya oke banget ya. Mungkin satu lagi Mbak, ini boleh, saya harapkan ya, sahabat Bepom juga hati-hati nih. Karena sekarang eranya TikTok-an, eranya Instagram, banyak penipuan. Iya. Banyak penipuan mengatasnamakan bea cukai. Saya yakin, dan foto saya sendiri dipakai gitu. Serius Pak? Karena Bapak ganteng kali Pak. Kayak ikonik banget gitu. Biasanya modusnya gampang sebenarnya. Kalau penjualan itu lewat bukan marketplace yang resmi seperti nggak apa-apa nyebut merek nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa, nanti disensor. Oh disensor ya. Sensor. Jadi kalau marketplace yang resmi kan kita tahu ada udah agak terjamin. Tapi kalau lewat penjualan itu tokonya juga fake. Benar-benar. Tokonya fake begitu ini terus ada tiba-tiba muncullah ngaku petugas. Ini barangnya tertahan di bea cukai. Anda kalau mau lulus ini Anda belum bayar pajak PPN-nya gitu kan. Ada gambar Bapak. Ada gambar saya gitu kan. Ada gambar kartu nama saya juga kan gitu kan. Silakan bayar ke rekening atas nama pribadi. Itu sangat dipastikan itu adalah penipuan. Bea cukai tidak menerima ada pemasukan nama atas nama rekening pribadi. Kita ada billing code. Ada kode billing, ada 15 digit itu pasti ke bank. Jadi silakan transfer dengan ancaman biasanya. Kalau Anda nggak selesaikan, ini akan kita pidanakan, kita lapor ke polisi. Nanti ada foto orang lagi diperiksa di polisi tuh. Itu foto orang nggak tahu ngambil dari mana gitu. Ini kalau karena Anda nggak direspon, kita laporkan ke polisi. Nah biasanya sahabat Bepom ini karena panik, ya udah ditransfer. Baru lapor ke bea cukai. Pak, ini benar nggak barang saya ketahan? Ini barang saya impor. Ketahan karena harus bayar sekian, tapi kok nggak bisa keluar. Begitu dia konfirmasi ke tokonya udah nggak ada lagi. Karena tokonya memang fake. Saya bilang fake kenapa? Karena dia tahu siapa nih yang beli online. Kok dia bisa menghubungi kita? Kok dia tahu kita lagi beli belanja gitu? Karena tokonya udah kerjasama dengan penipu ini. Itu jaringan. Itu sangat marak. Hati-hati. Bea cukai tidak pernah ada atas nama transfer pungutan pajak ke rekening nama orang. Itu tidak ada. Dan kalau ada masalah silakan hubungi Halo Bea Cukai. Datang ke kantor. Kita pasti akan kita arahkan. Karena makin marak, makin banyak anak-anak muda, Pak, nggak usah gitu. Teman bea cukai juga anaknya bea cukai, Pak. Ini roti kemarin. Rotinya ketahan, suruh bayar sekian, bener nggak? Udah, itu pasti penipuan. Roti bun. Wah, kasihan ya. Jadi hati-hati. Kalau belanja di marketplace yang resmi, kalau menurut saya. Sehingga aman. Transfer aman segala macam. Sudah terjamin aman. Mungkin itu, Pak. Pesan sponsor, jangan percaya. Banyak modus baru ya Dan soalnya. bea cukai nggak ada pungutan sama sekali, Pak. Pelayanan kita no tipping, no gratifikasi, semua pelayanan bea cukai semua tidak ada biaya. Semua secara online. Mungkin itu tambahan pesan sponsor ya dari bea cukai. Wah, seru banget ya Mbak Bel. Ini kita udah bahas berbagai macam dari bea cukai, Bepom, peraturan Badan POM nomor 28 tahun 2023 ya. Jadi intinya Badan POM dan bea cukai itu selalu mendukung keadilan berusaha bagi pelaku usaha, terus juga melindungi masyarakat agar memakai produk yang aman tentunya. Jadi nggak usah merasa terancam, nggak usah merasa takut ya. Justru harus kita merasa terlindungi sebenarnya. Nah, semoga dengan podcast ini sahabat Bepom bisa semakin tercerahkan ya. Kalau tadi Pak Kurnia bilang ada Halo Bea Cukai, kita juga punya Pak. Kita punya Halo Bepom jika sahabat Bepom menemukan indikasi pelanggaran lainnya terhadap peraturan Bepom nomor 28 tahun 2023. Bisa dilaporkan melalui kontak center Halo Bepom 1500533. Lalu juga bisa melalui media sosial resmi Bepom dan balai besar atau lokapom terdekat sahabat Bepom di seluruh Indonesia. Yuk sahabat Bepom, kita turut berperan aktif kawal implementasi peraturan Bepom nomor 28 tahun 2023 ini. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan. Lebih senang jumpa dengan teman-teman kita semua. Suatu kehormatan bagi kita Pak Kurnia ada hadir di sini mencerahkan kita semua. Terima kasih Pak. Kalau di bandara ada masalah, telepon saya Pak. Wah, Tapi jangan lupa Pak, bayar pajak. tuh ya sahabat Bepom jangan lupa tuh. Iya. Sahabat Bepom jangan lupa juga jadilah konsumen Indonesia yang cerdas dalam memilih produk obat dan makanan serta kosmetik yang berkualitas. Informasi seputar obat dan makanan, jangan percaya kata yang lain, tapi selalu ingat kata siapa? Kata Bepom. Jangan lupa subscribe channel @bepom.official dan bagikan episode ini ke sosial media kamu, karena obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa. Sampai jumpa.